Soal yang pertama itu hasil operasi pada bilangan biner 110 kali 111. Konsep operasi bilangan biner itu telah tercantum di bagian kanan atas, dan cara pengaliannya yaitu sama dengan pengalian pada bilangan desimal, yaitu menurun dengan cara seperti berikut ini. Yang pertama, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Kemudian lanjut ke bawah, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Kemudian lanjut ke bawah lagi, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, dan 1 kali 1, 1. Kemudian dijumlahkan 0, karena tidak ada di bawahnya jadi turun ke bawah. Kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 0 sama dengan 0. Mengacu pada konsep operasi bilangan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan carry of 1. Sehingga harus dikurangi dengan basis bilangan biner. Menjadi 2 kurang 2 sama dengan 0 dengan carry of 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2, terus ditambah dengan carry of yang tadi jadi 3. 3 dikurang 2 sama dengan 1, jadi hasilnya 1 dengan carry of 1. Kemudian 1 ditambah dengan carry of 1 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0, sehingga hasilnya 0. Kemudian dengan carry of 1. Kemudian carry of 1 diturunkan karena tidak ada lagi angka di bawahnya. Sehingga hasil dari perkalian bilangan biner 110 kali 111 sama dengan 10 10 10. Kemudian soal yang kedua, ubahlah bilangan biner 10 10 10 ke bilangan desimal dan oktal. Cara konversi bilangan biner dikelompokkan menjadi cara konversi bilangan biner, tiap digit bilangan biner dikali dengan 2 sesuai dengan posisinya, seperti 1 dikali 2 tambah 0 kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 0 kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 0 kali 2. Kemudian tiap digitnya dipangkat mulai pangkat 0 dari kanan, sehingga 0 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 4 dan tambah 1 kali 2 pangkat 5. Kemudian hasilnya 1 kali 2 pangkat 5 sama dengan 32. 0 kali 2 pangkat 4 sama dengan 0, 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8, 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2, tambah 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Kemudian hasil dari perkalian tersebut dijumlahkan, sehingga 32 tambah 0 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 42. Sehingga biner 101010 sama dengan desimal 42. Kemudian lanjut konversian bilangan biner ke bilangan oktal. Cara konversi bilangan biner ini dikelompokkan menjadi 3 digit dari kanan seperti berikut ini: 101 dan 0010. Kemudian tiap digit dikonversi ke oktal dengan menggunakan konversi bilangan biner ke desimal seperti berikut ini, di mana bagian sebelah kiri yaitu 101 diuraikan menjadi 1 kali 2 pangkat 2
tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4, 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0, dan 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya 5. Kemudian lanjut yang sebelah kanan yaitu 0, 1, 0. 0 kali 2 pangkat 2 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0, tambah 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2, tambah 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Sehingga hasilnya 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 2. Menjadi bilangan oktal 52. Sehingga bilangan biner 101010 sama dengan oktal 52. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan terkait materi gerbang dasar digital. Gerbang digital atau umum disebut dengan gerbang logika adalah piranti dua keadaan, yaitu mempunyai keluaran dua keadaan. Keluaran dengan 0 volt yang menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 atau tinggi. Adapun jenis-jenis gerbang logika, yang pertama itu gerbang logika AND, yang kedua gerbang logika OR, yang ketiga gerbang logika NOT, yang keempat gerbang logika NAND, yang kelima gerbang logika NOR, yang keenam gerbang logika XOR, dan yang terakhir yang ketujuh gerbang logika XNOR. Gerbang logika AND merupakan gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Gerbang logika AND memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara seri. Adapun ekspresi booleannya itu Z sama dengan XY, dan adapun simbol dengan tabel kebenarannya bisa kita lihat di bawah, pada gambar di bawah ini. Kemudian lanjut, gerbang logika OR merupakan gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Gerbang logika OR memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel. Ekspresi booleannya itu sama dengan Z sama dengan X tambah Y. Adapun simbol gerbang dan tabel kebenarannya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Dan lanjut, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT merupakan gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Gerbang NOT memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor. Ekspresi booleannya Z sama dengan X garis atas. Adapun simbol gerbangnya dan tabel kebenarannya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Lanjut, gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang AND. Ekspresi booleannya itu Z sama dengan XY garis atas. Simbol gerbang AND dan tabel kebenarannya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian gerbang NOR. Gerbang NOR adalah gerbang kombinasi dari gerbang NOT dan gerbang OR yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang OR. Adapun simbol gerbang dan tabel kebenarannya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Lanjut, gerbang XOR.
dari kata eksklusif OR akan memberikan keluaran 1 jika kedua masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Adapun simbol gerbang dan tabel kebenarannya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian lanjut XNOR. XNOR dibentuk dari kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT yang merupakan inversinya atau lawan XOR, sehingga dapat juga dibentuk dari gerbang XOR dengan gerbang NOT. Adapun simbol gerbangnya dan tabel kebenaran dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Pertanyaan selanjutnya itu berikan poin-poin penting dari materi rangkaian flip-flop dan register. Poin yang pertama, pemahaman terhadap flip-flop atau yang disingkat dengan FF ini sangat penting karena FF merupakan satu sel memori. Kedua, flip-flop merupakan elemen rangkaian logika sekuensi yang berfungsi menyimpan data 1 bit, sehingga elemen ini dinamakan pula memori 1 bit. Yang ketiga, keluaran flip-flop seringkali tergantung pada kondisi sebelumnya. Keadaan tersebut menyebabkan keluaran yang tetap atau terjadi keadaan memori. Inilah penyebab mengapa flip-flop dipakai menjadi elemen memori atau ingatan. Yang keempat, beberapa jenis flip-flop diantaranya set reset flip-flop atau yang disebut dengan SRFF. Kemudian clock set reset flip-flop atau CSRFF. Kemudian TF flip-flop atau TFF. Kemudian data flip-flop atau DFF. Kemudian JK flip-flop atau JKFF. Dan yang terakhir master slave JK flip-flop atau MSJKFF. Dan poin berikutnya, yang kelima, elemen penyimpanan dasar adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah